Kemudian, kelebihan Sa'ad yang selanjutnya adalah beliau nggak pernah absen di setiap peperangan bersama Rasulullah. Di antara peperangan yang sangat menonjolkan peran Sa'ad adalah Perang Uhud. Seperti yang udah kita ketahui, di Perang Uhud ini, kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi tahukah kalian, siapa orang yang berperan untuk meredamkan serangan pasukan kafir Quraisy? Ya, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy dengan anak panahnya. Saat situasi sedang genting-gentingnya, pasukan kafir Quraisy terus mengincar Nabi Muhammad untuk membunuh beliau. Dan pada saat itu, hanya segelintir sahabat yang ada di sisi Rasulullah. Salah satu yang ada di situ adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam situasi yang tegang itu, Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu berkata kepada Sa'ad, "Panahlah wahai Sa'ad, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya." Mendengar ucapan Rasulullah, Sa'ad langsung bersemangat untuk memanah pasukan musuh. Soalnya beliau belum pernah mendengar Rasulullah menyebutkan ayah dan ibunya sebagai tebusan. Baru kali ini Rasulullah mengucapkan kata-kata itu. Dan ucapan itu diucapkan Rasulullah hanya kepada dirinya. Sa'ad terus melepaskan anak panahnya, dan tidak ada satupun anak panah yang beliau lepaskan, kecuali menghujam jantung-jantung kaum musyrikin. Semuanya tepat sasaran, dan berhasil membuat musuh tewas seketika. Ini suatu kejadian yang luar biasa sahabat seiman. Karena waktu itu kaum musyrikin melindungi tubuh mereka dengan baju besi. Bahkan yang kelihatan cuma matanya doang. Tapi Sa'ad bisa mengincar titik terlemahnya baju besi itu. Dan yang lebih hebatnya lagi, setiap musuh yang terkena panahnya tewas seketika. Bukan luka-luka ya, tapi tewas di tempat. Saat ini teman-teman, kalau memanah bukan dengan satu anak panah, tapi dengan 3 anak panah sekaligus. Dan 3 anak panah ini dapat mengenai 3 target yang berbeda. Inilah yang menjadi salah satu kehebatan Sa'ad dalam memanah. Melihat hujaman anak panah yang sangat mengerikan itu, kaum musyrikin mulai goyah. Mereka mulai berpikir, kalau satu anak panah bisa menewaskan 1 orang, gimana kalau dilepaskan 100 anak panah? Bisa-bisa habis nih pasukan Quraisy. Maka mereka pun mundur secara perlahan, dan gak ada yang berani lagi untuk menyerang Rasulullah. Akhirnya berkat panahnya Sa'ad, pasukan Quraisy pun mundur meninggalkan medan pertempuran. Kelebihan Sa'ad yang selanjutnya adalah pahlawan dalam penaklukan wilayah Persia. Penaklukan ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya Umar sendiri yang memimpin langsung pasukannya menuju Persia. Namun di tengah perjalanan, beberapa sahabat menyarankan agar beliau tetap berada di Madinah. Mereka khawatir jika terjadi sesuatu kepada sang khalifah. Mendengar saran tersebut, Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, beliau bertanya, "Menurut kalian apakah sebaiknya aku turun langsung ke medan perang atau tetap tinggal di Madinah?" Menanggapi hal itu, Abdurrahman bin Auf memberikan pendapatnya. "Wahai Amirul Mukminin, menurut saya lebih baik Anda tetap tinggal di Madinah. Biarkan kami yang maju ke medan perang. Jika Anda ikut dan sampai terbunuh, kaum muslimin akan kehilangan pemimpinnya. Siapa yang bisa menggantikan Anda saat ini?" Lanjutnya beliau menanyakan kepada para sahabat, siapa sosok yang tepat untuk memimpin mereka. "Sampaikan kepadaku wahai Abdurrahman. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya, pemanah andalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pada saat itu, Sa'ad tidak ada dalam rombongan. Beliau diperintahkan